Ilmu hukum itu tidak relevan sebenarnya membahas desa, apalagi bahas BUMDesa. Pasca Undang-Undang Desa, BUMDesa itu dikembalikan menjadi institusi yang tidak bisa disamakan dengan PT, CV, UD, koperasi dan seterusnya. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Tadi disampaikan kemudian ada sejarah perkembangan lembaga ini begitu. Nah, menariknya di situasi saat pandemi, persoalan pandemi begini, kemudian desa dituntut gitu ya melalui lembaga ini untuk menggerakkan kembali ekonomi di desa. Ya seolah-olah kemudian BUMDes ini harapan baru, tetapi di sisi lain beberapa kebijakan dari nasional kemudian sama sekali tidak mendorong BUMDes ini untuk jadi lebih punya peran, atau dalam artian ini kan kewenangan desa gitu ya, salah satu wilayah kewenangan desa. Nah, bagaimana kemudian melihat BUMDes ini apa sebenarnya kan gitu? Karena kita tahu bersama banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya landasan hukum dari BUMDes ini? Atau kemudian terjebak dengan perdebatan, ya kalau nggak ada landasan hukumnya, siapa yang memberi izin begitu? Nah, ini gimana Pak melihatnya? Saya nangkep yang ujungnya dulu ya, apa dasar hukumnya Badan Usaha Milik Desa. Kalau ada yang mempertanyakan itu tuh, saya tanya dulu kuliahnya di Fakultas Hukum mana. Betul. Karena itu kan sama saja dia malas untuk mengembangkan diskursus ilmu hukum dan hukum itu sendiri. Jadi di Mazhab Timoho saya sudah mulai agak kritis terhadap pandangan ilmu hukum. Ilmu hukum itu tidak relevan sebenarnya membahas desa, apalagi membahas BUMDesa. Satu, kalau membahas BUMDesa itu, dia hanya mencari kata kunci, sama aja kalau kita main di Google dan YouTube search. Kalau nggak ada dasar hukum BUMDesa adalah ini, itu nggak dianggap ada dasar hukumnya. Kalau itu nggak usah kuliah. Kalah sama pemain Mobile Legends sama PUBG atau FF. Ya kalau cuma nyari kata kunci yang membenarkan tindakannya itu nggak usah kuliah. Nah, cara berpikirnya dibalik. Sosiolog hukum itu melihatnya dari yang nyata. Tapi kalau ilmu hukum dogmatik melihat dari kata-kata yang abstrak. Nah, sekarang Badan Usaha Milik Desa itu dilihat dari mana? Kalau dilihat gampangnya, secara hukum normatif ya tahun 99 ada kaidah hukum yang melegitimasi secara legal itu ada. Tahun 2004 dan PP 72 tahun 2005 tentang desa ya. Di mana BUMDesa itu masih bagian dari urusan desa yang desa di posisinya adalah bagian dari diskursus desentralisasi administratif. Sisanya sisa, residu dari residu. Makanya urusannya cuma ngurusi uang, kebijakan keuangan mikro, utang, simpan pinjam dan seterusnya. Dasarnya apa? Kalau mau meneliti dari ceruk sejarah itu saja, cukup baca dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang 32 tahun 2004 di masa lalu, PP 72 2005 di masa lalu, Permendagri 39 2010 di masa lalu. Itu semua penetapan soal badan hukum ngurusi uang itu ya ada di pemerintahan. Kemudian Undang-Undang LKM nomor 1 tahun 2013, di mana BUMDesa itu bisa memegang saham pendirian keuangan mikro. Jadi tidak kurang-kurang kalau cuma soal dasar hukumnya BUMDesa di masa 10 tahunan yang lalu ya, 15 tahun lalu. Tetapi perdebatan kemudian beralih. Pasca Undang-Undang Desa, BUMDesa itu dikembalikan menjadi institusi yang tidak bisa disamakan dengan PT, CV, UD, koperasi dan seterusnya. Ini kalau dalam teori hukum disebut badan hukum privat atau privatrechtelijk persoonlijkheid. Jadi kalau memandang teori badan hukum itu atau justifikasi hukumnya, BUMDesa tidak dapat disamakan dengan PT, CV dan seluruh badan hukum privat lain termasuk koperasi. Ini sejarah baru di Undang-Undang Desa. Dia memutus betul
Kalau urusan membuat bisnis itu harus perorangan kelompok, jangan buat BUMDesa, buatlah yang lain aja. Dasar hukumnya akhirnya dengan pasal 87 Undang-Undang Desa ada kaidah hukum dan di dalamnya terselip kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa itu dilandasi oleh asas hukum subsidiaritas, yang tidak terlepaskan dari rekomendasi. Jadi membaca aliran normanya itu dari situ. Terus dari mana BUMDesa bagian dari kewenangan lokal berskala desa itu ada dalam rangkaian seluruh sistem norma mulai kewenangan desa sampai ke BUMDesa, norma hukum di dalam pasal 87 dan seterusnya. Jadi dasar hukumnya saya kira kuat. Cuma prakteknya ini kan soal ketidakpercayaan. Apakah peraturan desa itu layak? Muncullah debat lagi ahli hukum, posisi perdes itu di mana? Itu saya alami saat tahun 2010. Waktu itu saya masih kerja di Kementerian Dalam Negeri di JNPMD. Saya sering nonton lah, mendengar diskusi soal dasar hukum perdes itu posisinya di mana. Di tahun 2011 itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ ada teori hierarki norma yang dianut. Yang tertinggi itu apa, misalnya debat 5 gitu ya, dan seterusnya. Perdes itu keluar dari situ. Nggak ada di situ. Nah, tapi di pasal 8 Undang-Undang P3 itu seluruh hukum peraturan yang seluruh peraturan hukum yang ditetapkan oleh kepala desa atas dasar kewenangannya, maka itu diakui sebagai jenis peraturan juga. Nah, ahli-ahli hukum tata negara seperti Maria Farida misalnya itu menyatakan begini, desa nggak apa-apa buat perdes, itu punya kekuatan hukum, tetapi urusannya ya nggak jauh-jauh dari undang-undangnya, misalnya perencanaan pembangunan, BPD dan seterusnya, sangat dibatasi. Ya itulah yang saya sebut keterbatasan epistemologi hukum. Di diskursus ilmu hukumnya ya segitu-gitu aja. Nggak sampai kita membahasnya seperti Sutarjo Kartoatikusumo itu yang Foxtrot mulai abad berapa ya, abad awal-awal, atau hukum-hukum adat. Nah dari sini menurut saya jawabannya dasar hukumnya apa? Yaitu Undang-Undang Desa. Tadi benar yang dikatakan oleh Bang Saud ya, yang penting itu memahami tentang asas hukum rekognisi subsidiaritas dulu. BUMDesa itu bagian dari kewenangan lokal skala desa. Lalu kemudian mengalir di sana, bentuk peraturan yang melegitimasi adalah peraturan desa. Lalu ADART-nya, ini banyak kasus ya, ADART itu nggak ada label hukumnya. Yang betul itu label hukumnya sementara ini ngikuti PP 43 dan 47, baik 43 2014 maupun 47 2015, itu hanya menggunakan keputusan kepala desa. Ini pun juga masih terbuka kritik. Kok kepala desa keputusan kepala desa sih kok ADART? Kok bukan peraturan kepala desa? Debat itu kan di kalangan tata negara. Kan bukan besikingan, bukan satu penetapan pejabat. Udah begini aja lah, ADART itu kan supaya kedudukan hukum kepala desa dengan kewenangannya mengakui ADART dan perdes tentang pembentukan BUMDesa itu setara dengan notaris. Sama. Nah, simpulannya di sini legitimasi dan legalitas BUMDesa itu cukup kuat secara bentuknya ya. Tapi substansinya kita harus teliti. Banyak sekali perdes BUMDesa atau ADART yang belum dijustifikasi melalui keputusan Kades, itu pun isinya masih copy paste. Nggak jelas itu isinya. Nah, selama beberapa tahun ini saya keliling ke beberapa desa itu bukan koreksi perdesa dulu enggak, saya cuma lihat ada diskusi, oh ini secara kaidah hukumnya ada yang kurang pas. Nah, tetapi kita ajak diskusi pemetaan tadi, potensinya, common pool resources-nya, jenis usaha apa yang mungkin dengan metode model bisnis, kanvas model bisnis, sampai di situ. Jadi kesimpulan saya sudah ada ketercukupan secara hukum. Soal RUU BUMDes yang sekarang dibahas ya menurut saya tidak terlalu penting ya. Yang undang-undang desa aja penegakannya saya tidak terlalu, kalau mau membuat rancangan undang-undang
dalam konteks negara hukum yang demokratis dan demokrasinya deliberatif, itu mengubah perilaku apa? Penegakannya untuk mengubah suatu faktor masalah yang terbesar enggak, dan akan menjamin adanya urusan perilaku itu berubah. Kalau hanya membuat RUU tidak menjamin aja perubahan perilaku, itu tidak usah dibuat. Undang-undang desa sehebat ini aja perilakunya belum di desa ya, dan di supra desa dan kekuatan pasar belum banyak yang berubah.